Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 3 benda di sekitarku. Subtema 3 perubahan wujud benda pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengenal perubahan wujud benda, mengenal satuan baku dan tidak baku, dan mengenal karya seni dekoratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Sherly dalam pembelajaran online. Di depannya Ustazah Sherly ada beberapa alat. Kira-kira alat apa saja ya ini ya? Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang pertama, Ustazah punya garpu. Kalian sudah tahu semuanya tentang garpu pastinya ya. Alat yang kedua adalah gelas ukur. Kenapa disebut gelas ukur? Karena gelas ini memiliki ukuran mulai dari 50 ml, 100 ml, dan seterusnya. Yang ketiga, Ustazah punya bunsen. Bunsen ini adalah pengganti dari kompor. Karena Ustazah sekarang di sekolah dan Ustazah pengen memasak, Ustazah ganti dengan namanya bunsen. Kita pakai spiritus ya untuk bahan bakarnya. Alat yang berikutnya, Ustazah punya kaki 3. Ini gunanya untuk menyangga supaya Ustazah bisa meletakkan barang yang lain di atasnya. Untuk bahan memasaknya, sekarang Ustazah sudah menyediakan 2 hal. Cara sudah tahu ini apa? Betul sekali, ini adalah coklat. Hari ini Ustazah bawa 2 varian. Satunya coklat dark coklat, satunya adalah strawberry coklat atau coklat rasa strawberry. Oke, langkah-langkahnya kita mau melelehkan coklat ini. Ini kan coklatnya. Nah, kita lihat bentuk coklatnya dulu. Nah, coklatnya itu berbentuk padat. Kemudian kita akan melelehkan coklat ini. Bagaimana caranya? Kita akan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil terlebih dahulu. Kita potong ya. Oke. Ketika kita sudah memotongnya menjadi bagian-bagian kecil seperti ini, kita masukkan ke dalam gelas ukur. Kita siapkan gelas ukurnya di atas bunsen. Kita masukkan coklatnya ke dalam gelas ukur. Kemudian kita lelehkan. Sambil kita pegang ya, kita aduk-aduk terus sampai meleleh. Nah, ketika sudah meleleh, kira-kira apa yang terjadi? Coklat yang semula berbentuk padat sekarang menjadi cair. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Baiklah, kita akan simak tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan wujud dari satu ke wujud lainnya. Perubahan wujud benda dipengaruhi oleh 2 faktor atau 2 hal. Yang pertama yaitu pemanasan. Faktor yang kedua yaitu pendinginan. Bahan wujud benda ada 6 macam. Yang pertama mencair, yaitu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya es batu yang didiamkan di tempat terbuka akan mencair. Yang kedua yaitu membeku.
peristiwa membeku berupa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air yang ditaruh di dalam freezer akan membeku menjadi es batu. Yang ketiga, menguap, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan akan menguap lama-lama habis. Yang keempat, perubahan wujud mengembun, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, peristiwa embun di pagi hari yang tampak di atas daun-daun. Yang kelima, menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, camphor yang ditaruh di dalam tempat terbuka atau lemari pakaian lama-lama akan habis. Yang terakhir, yang keenam, yaitu mengkristal, perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya, peristiwa terbentuknya salju, atau kalau di dalam freezer, lama-lama di dalam freezer itu akan tampak di atasnya, di dinding-dindingnya seperti butiran-butiran salju. Itu adalah contoh peristiwa mengkristal. Perubahan wujud benda bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam pembuatan coklat tadi. Bentuk yang indah ini merupakan contoh dari suatu karya yang biasa kita sebut sebagai karya dekoratif. Karya dekoratif dapat kita buat dengan menggabungkan garis, bentuk, dan warna, sehingga menghasilkan gambar yang indah seperti ini. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Saat kalian menggambar karya dekoratif, kalian bisa memilih warna yang tepat. Contohnya, bisa kalian menggunakan warna primer atau warna sekunder. Masih ingat warna primer itu apa saja? Oke, kita lihat sekali lagi ya. Warna primer itu ada 3. Merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder itu adalah gabungan 2 warna primer yang menjadi warna baru. Contoh, kalau merah kita gabung dengan kuning menjadi jingga. Biru dengan kuning menjadi hijau. Sedangkan biru dengan merah menjadi ungu. Itu warna-warna primer. Silahkan kalian bisa mencoba di rumah membuat karya dekoratif seindah mungkin dengan pilihan warna terserah kalian. Selamat mencoba. Anak-anak, proses pencairan coklat blok menggunakan metode TIM. Tadi kita sudah sebutkan bahan-bahannya. Selain coklat 250 gram, kita juga menggunakan air. Berapa banyak tadi? Betul, 2 gelas air putih. 2 gelas air putih atau 250 gram coklat blok. Sip, benar. 2 gelas air putih. Gelas air putih itu adalah ukuran berat tak baku. Mengapa?
Kok bisa Ustazah? Karena gelasnya Ustazah nggak sebutkan. Gelasnya kecil, besar, atau sedang. Ustazah hanya sebutkan 2 gelas air putih. Oke, hebat. Berarti 250 gram coklat blok, satuan beratnya baku atau tidak baku? Hebat, baku. Karena kita bisa timbang. Walaupun kita timbang di rumah, pasti coklat ini beratnya 250 gram. Pengetahuan kita tentang satuan baku dan satuan tak baku bisa kalian perhatikan dari contoh soal berikut. Hari ini ibuku akan membuat roti goreng. Ibu menuangkan 2 gelas tepung terigu di panci adonan. Ibu menambahkan 5 gelas tepung terigu ke panci adonan. Ibu menambahkan 1/4 kilogram gula pasir. Oke, pertanyaan Ustazah, satuan berat tak baku yang digunakan ibu dalam membuat roti goreng adalah? Pintar. Gelas. Apa bahan yang diukur menggunakan gelas? Sip. Tepung. Lani berencana membuat minuman dari jeruk lemon. Lani mengambil 500 jeruk lemon dari kulkas. Karena merasa belum cukup banyak, Lani mengambil lagi jeruk lemon dari kulkas sebanyak 250 gram. Teman-teman, bantulah Lani menghitung berapa banyak berat jeruk lemon yang telah digunakan Lani untuk membuat minuman jeruk lemonnya. Benar. Jadi, jeruk lemon yang digunakan Lani untuk membuat minuman seberat 750 gram. Gram itu satuan baku atau satuan tak baku? Benar. Gram adalah contoh satuan baku. Kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini, ada 6 macam perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari. Di antaranya ada mencair, ada membeku, ada menguap, ada mengembun, ada menyublim, dan ada mengkristal. Selain itu, kita sudah belajar tentang karya seni dekoratif. Karya seni dekoratif dapat terbentuk dengan cara kita menggabungkan garis, bentuk, dan warna sehingga menghasilkan sebuah karya yang indah. Kita juga mengenal tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditentukan standarnya, seperti gram dan kilogram. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak memiliki standar, misalnya 1 gelas, 1 sendok, dan lain sebagainya.